bab tabzir namanya. Berlebihan gitu kan. Ada orang sampai punya 30, 20 mobil. Untuk apa gitu. Lebih baik 2, 3 mobil dia pakai, 17-nya jadi masjid kan begitu. Jadi rumah di surga kan itu lebih baik misalnya ya daripada mubazir gitu. Nah, itu contohnya. Jadi boleh kita nikmatin. Ini dulu. Jadi penanya tadi ini sebenarnya kita singgung dulu orang yang dia sedang maksud ya. Ini tidak boleh dia bilang, oh saya karena mau hemat, saya pinjam aja atau bisa pinjam. Mungkin orang yang kita pinjam itu punya hajat juga. Untuk apa? Ya, ini tidak boleh ya. Jadi kalau kami singgung bab ini tidak boleh sebenarnya. Dia harusnya bisa beli sendiri dan itu sedekah paling afdal untuk kebutuhan diri sendiri ya. Kemudian kalau sekarang pertanyaannya adalah penanya tadi kalau kita meminjamkan gitu ya, memberikan ya, apa ada pahalanya? Tentu saja ada pahalanya ya. Dan kalau orang berusaha untuk pinjam, apakah kita berdosa kalau kita tolak? Tentu saja lebih baik jangan. Jangan nolak maksud saya, berikan saja ya. Karena kata Nabi SAW, tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah, gitu kan? Jadi kita meminjamkan, kita memberi, kita lebih banyak mendapatkan pahala. Tapi tidak ada salahnya memberikan nasihat dan masukan kepada saudara kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Bentar ya, ini 7 menit lagi. 7 menit lagi. Ya. Insya Allah. Berarti cari yang ini aja ya. Gak apa-apa, susun. Oke. Pertanyaannya saat ini saya menjalankan usaha dengan produk kesehatan. Apabila niat saya berjualan adalah untuk mencari nafkah dan untuk membantu orang agar lebih sehat, apakah dengan niat tersebut termasuk dalam memudahkan urusan orang lain? Apakah bisa mendapatkan keutamaan tersebut di akhirat? Iya, tentu saja. Tentu saja. Ya. Jadi kalau orang jual produk dengan niat untuk mencari nafkah, sekaligus karena produk ini produk kesehatan, niat sekaligus supaya orang lain juga mendapatkan manfaat, ya tidak ada masalah. Asal anda jujur dengan itu. Ya. Karena ada orang karena dia mengejar kalau di multi level poinnya, kalau di mungkin yang lainnya sektor real misalnya mungkin ada bonus, ada ini dan itu, sehingga akhirnya membuat dia memaksakan diri dan akhirnya kadang-kadang berlebihan dalam menjelaskan. Ini jangan, gitu kan? Jadi tidak boleh. Ini harusnya lebih hati-hati dalam masalah ini. Tapi insya Allah kalau niatnya baik maka tidak ada masalah. Mencari nafkah adalah bagian daripada agama, dibolehkan, ya. Sebab pernah ada terjadi di masa Nabi SAW, ada seorang sahabat laki-laki lewat di hadapan Nabi dan depan para sahabat, lagi memikul barang-barang berat dan sambil keringatan gitu. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, andai saja perjuangan orang ini bisa dinilai di jalan Allah, ini luar biasa. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar untuk membiayai kedua orang tuanya, cari nafkah, maka dia di jalan Allah. Siapa yang keluar untuk membiayai anaknya, maka dia di jalan Allah. Siapa yang untuk memenuhi kebutuhannya pribadi, itu juga di jalan Allah. Jadi memang cari nafkah adalah ibadah. Kalau kita niatkan produk yang kita kasih juga itu sekaligus kita tunggangi, ya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bagi muslim ataupun non muslim, maka itu juga ada pahala tersendiri ya. Anda buka restoran, Anda buka travel, Anda apa saja ya. Dengan tujuan untuk memudahkan dan memberikan yang terbaik fasilitasnya. Karena niatnya itu. Maka mudah-mudahan ada pahala sendiri lagi di situ. Ya. Terakhir ya Ustaz ya. Ustaz, Alhamdulillah. sebenarnya ada beberapa Ustaz, tapi saya pilih aja Ustaz ya. Antum baik bener. Kan tadi kata Ustaz 7 menit lagi. Enggak, maaf karena saya memang ada pengajian lagi. Saya harus susul sekarang gitu. Ya. Pertanyaannya, jadi di luar dari tema Ustaz, bagaimana kalau misalnya kita bermuamalah, berbisnis dengan seseorang, tapi orang tersebut tidak sesuai dengan amanah dari muamalah tersebut, dan apakah orang tersebut patut dibayar atau enggak muamalah? Contoh misalnya mereka bermuamalah berbisnis seperti membuat baju dan baju tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipesannya. Nah, jadi apakah kita termasuk kita yang dizolimin karena dia menyusahkan kita tidak sesuai dengan pesanan atau tidak, Ustaz? Dan apakah itu maksudnya harus orang itu tidak mau bertanggung jawab? Iya, tidak bertanggung jawab. Apakah kita tetap harus bayar Iya, full betul. gitu ya? Tentu saja kita bicara dulu tentang landasan ya, landasan transaksi dan jual beli dalam Islam diantaranya al-mu'minuna al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim sesuai dengan akad yang disepakati. Ya, kalau kita kerja di satu kantor, apa saja poin-poin yang ditekankan sebagai kita di staff, misalnya kita masuk di sana, itu harus kita sepakati. Datang jam 8 pagi, keluar jam 5 sore, wajib seperti itu. Lewat jam 8, lewat 5 menit, 5 menitnya harus minta kehalalan pemilik perusahaan. Kalau tidak, 5 menit ini tidak halal gajinya. Tidak boleh curi-curi jam. Istirahat jam 12 sampai jam 1, nggak boleh lebih dari itu misalnya. Kecuali dengan keridoan, harusnya begitu. Ya. Nah sama dengan ini, misalnya akad partner bisnis misalnya.
Maka akad-akad yang disepakati juga harus jelas ya. Harus jelas. Saya punya partner, contoh saja di travel kami. Kemudian ada satu teman saya di Mekah, karena beliau memang punya jasa, punya travel, punya jasa, paket untuk ke Taif, ya, kota Taif. Saya ambil paket dari orang teman ini. Rupanya teman ini, karena memang sahabat saya gitu, sebelum memang kami ambil paket itu sahabat saya. Kadang-kadang datang ke kamar hotel bawain madu, bawain parfum, macam-macam gitu. Maka saya tetap bahasakan pada partner bisnis kami. Ini teman ini, kita ini ambil paket sama dia. Paket Taif. Tapi dia memberikan saya ini semua. Antum halalin gak? Gitu. Pada saat mereka bilang, oh itu tidak ada urusannya Ustaz. Ya. Kan itu memang hak antum dikasih pribadi. Iya, tapi ada hubungannya kita beli paket sama dia. Karena khawatir jangan sampai kalau tidak ada keriduan jadi tidak halal kan gitu. Nah itu contohnya. Jadi kita harus betul-betul memang sesuai dengan akad kita. Harusnya begitu. Nah saran kami, tentu sebelum jawab tadi pertanyaan ini, kalau mau jahit baju, kalau mau pesan sesuatu memang harus jelas. Ya. Jelas semua kriteria dan apapun yang kita inginkan. Saya mau dijahitkan baju seperti ini ya. Badan kita sudah diukur, gambarnya ada, misalnya warnanya jelas semua. Kita akadnya begitu ya. Sama kita pesan makanan, pesan kue, saya mau yang ini ya. Nah, maka ini sudah syarat. Kalau dia bilang iya, sudah syarat. Berarti kalau dia tidak memberikan sesuatu yang kita minta, kita boleh nggak membayarnya? Karena memang dia melanggar akad, gitu kan? Tetapi di sini tentu ada bab yang lain tadi yang baru kita bahas ya. Kita memudahkan kesulitan. Mungkin dia pada saat itu lalai. Mungkin dia lupa. Ya, misalnya tadinya kantongnya harus ada 3, cuma 2. Masih bisa Bapak Ibu toleransi misalnya ya. Tadinya gamisnya misalnya Ibu minta abayanya kanan kiri ada kantong dan tolong bagian dada ada kantong. Tapi dia lupa bagian dadanya. Ini kan mesti toleransi. Kalau misalnya toleransi nggak ada masalah, mudahin aja. Dan memang kita lihat orang ini ternyata dia jujur, maksudnya dia memang mungkin pegawainya salah, mungkin dia salah, tapi dia akuin, maka mudahkan aja. Tapi kalau memang orangnya dasarnya memang tidak benar, ya udah kita punya hak untuk tidak membayar dan tidak mengambil ya pakaian tersebut secara hukum ya. Nah, kalau mau lebih lanjut daripada itu, apakah harus tuntut secara hukum, laporkan segala macam karena satu lembar baju ya nggak usah, kan itu. Lebih baik nggak usah. Karena memang ada pintu-pintu pahala teman-teman yang mungkin tidak banyak orang pikirkan. Selain kita berbuat kebaikan, itu pahala. Selain kita juga ya menolong orang lain juga pahala. Tapi juga kita bersabar dengan ujian yang sederhana dari orang lain itu juga pahala sendiri ya. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata dalam penutupan bahasan kita, kata Ali radhiyallahu anhu, siapa yang telah Allah berikan kelebihan rezeki, maka harusnya dia memperbagus ya jamuan tamunya, silaturahim keluarganya, gitu kan, membantu banyak orang-orang susah, dan kata Ali dan dia bersabar dengan ujian yang datang pada hartanya. Jangan Bapak Ibu pikir nggak ada ujiannya itu. Ya, di harta yang kita datang mungkin ada orang utang tidak bayar, mungkin ada orang bisnis menipu, itu biasa terjadi. Semua orang terjadi seperti itu. Nah itu memang kesabarannya ada di situ. Tapi tidak berarti kita harus ya berhenti dari usaha-usaha yang sedang kita kembangkan. Allahu a'lam. Satu lagi boleh Ustaz? Nah, ini nego lagi nih. Satu lagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Kalau seandainya kita memulai hajat dan kita niatkan bernazar di hajat kita, ada nazarnya di kalau misalnya hajat itu maksudnya tercapai, apakah itu kita harus menjalankan nazar yang kita jalankan Ustaz? Jadi dia punya. Iya, wajib. Selama nazar itu bukan maksiat. Karena kata Nabi SAW, siapa yang bernazar karena Allah, dia harus wajib jalankan. Misalnya, kalau saya sembuh, saya akan puasa 3 hari. Sembuh benar. Ya, anak saya berhasil diterima di kampus ini, saya akan sedekah 1 juta. Dia harus lakukan kalau sudah terpenuhi. Tapi kalau dia nazar maksiat itu tidak boleh. Kata Nabi SAW, dan siapa yang bernazar maksiat kepada Allah, saya kalau sembuh saya akan mabuk minum bir 3 botol. Dan tidak boleh. Nazar, contoh misalnya. Nah ini nggak bisa. Saya kalau berhasil ke Amerika, saya akan berzina dengan 5 orang wanita. Nggak boleh kan, nazar haram. Gitu. Jadi kalau nazarnya nazar benar, dibolehkan. Dan itu wajib ya. Nazar itu wajib. Kalau Bapak Ibu sudah nazar dan terpenuhi, wajib. Makanya Nabi SAW itu tidak menyarankan nazar itu. Walaupun boleh. Ya, walaupun boleh. Karena nazar ini seperti orang itu pelit. Kalau dia tidak sembuh, berarti nggak sedekah dong. Kalau nggak sembuh berarti dia tidak akan puasa kan gitu. Ini lebih baik jangan. Tapi Bapak Ibu misalnya punya hajat, jalankan aja dulu, berusaha ikhtiar misalnya. Nanti kalau Allah mudahkan,
ternyata lolos proyeknya, sembuh penyakitnya, di saat itu lalu kita mau bersedekah, itu lebih baik. Jangan dinadarin dari awal. Karena kapan benar, maka itu jadi poin yang harus kita penuhi. Dan juga kalau nadar ini jangan berat-berat, gitu kan. Tidak usah berat-berat, nanti kita tidak mampu. Nanti kalau anak saya sembuh, saya puasa 10 tahun, kan tidak mungkin. Gitu kan. Contoh misalnya, ini contoh saja. Ya sebulan aja dia berat, apalagi mau lama-lama gitu kan. Jadi nggak usah pilih yang berat-berat, nggak usah. Allahu a'lam. Sudah ya, jangan satu lagi. Ustaz. Ya, jazakallah khairan kepada Ustadz. Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah selesai melaksanakan kajian bersama Ustadz Khalid. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Insya Allah next kita akan bertemu lagi di tempat yang mudah-mudahan bisa di tempat ini juga bersama banyak MT, berkolaborasi banyak MT juga insya Allah ke depannya. Baik, kita tutup dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini buka di media, kita tutup kabar majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.